Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para orang tua kami, para guru kami, Bapak Ketua Masjid beserta seluruh pengurus jemaah Masjid Amal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita awali bersama dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur, Allah tambahkan nikmat dan Allah jauhkan segala musibah yang mungkin akan menimpa dalam kehidupan kita. Salawat beriring salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bersama kita mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang kami muliakan, untuk mendapatkan barokahnya, mari bersama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada penulis kitab Bustanul Arifin, summa ila ruh Al-Imam Abil Laith Nasr bin Muhammad Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Al-Fatihah. Baik Bapak dan Ibu yang kami muliakan, masih melanjutkan perbincangan kita pada pekan yang lalu atau 1 minggu yang lalu. Kami ulangi sedikit. Wa'an Rabi'in ibni Abi Anas an jaddaihi Zaid wa Ziyad annahuma qadama ala Sulaiman ibni Abdul Malik Lailan. Dari Rabi' bin Abi Anas, dari kedua kakeknya yang bernama Zaid dan Ziyad, sesungguhnya mereka berdua pada suatu malam mendatangi seorang ulama yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik. Fala yazal yuhaddithuhuma wa yaktubani hatta asbaha. Mereka berdua di rumah Sulaiman itu menulis hadis-hadis di hadapan beliau sampailah pagi hari. Artinya ibu dan bapak, sudah kami jelaskan, kami ulangi sedikit. Ketika itu hadis belum dibukukan pada seperti hari ini, meskipun sudah diawali dari oleh Imam Malik ketika itu dengan kitabnya Al-Muwatta. Hari ini sudah beraneka ragam fasilitas, mulai dari kitab tradisional sampai kepada kitab modern yang kita kenal dengan elektronik, file-file elektronik. Kemudian wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu taala, falau lam yaktub la dhahaba anhu al-ilm walau kataba la raja'a ilaihi fima yansa aw yushkalu alaihi masruran.
dari Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Hasan anaknya Sayyidina Ali. Beliau mengatakan bahwa seandainya sebuah ilmu itu tidak ditulis dalam sebuah kitab, maka ilmu itu akan hilang. Apabila ilmu itu sudah ditulis, maka ilmu itu akan kembali kepada si pemiliknya yang mempelajarinya, karena sifat manusia itu adalah punya penyakit lupa. Jadi ketika dia lupa, dia akan kembali mengulang-ulang dengan melihat tulisannya, melihat kitabnya, dan ilmu itu akan kembali kepadanya atau ingat kepadanya, dan beliau pun akan menjadi gembira akan hal tersebut. Sama seperti Al-Quran Bapak, kalau dulu wong-wong ngafal Quran itu ngelotok kering, hari ini tidak ngelotok nian. Jadi kalau seandainya Al-Quran itu tidak dimushafkan, tidak ditulis dalam sebuah mushaf, seandainya orang yang hafal Quran tadi mau ngulang-ulang, kalau tidak ditulis, itu salah juga. Beda dengan orang-orang terdahulu yang ngelotok kering. Wa hadza kama hukiya anna Aba Yusufa aba Muhammadan fi kitabatil ilm. Mulai malam ini mulai redaksi ini. Faqala Muhammad inni khiftu dhihabal ilm lianna an-nisaa la yalidna mithla Abi Yusuf wa lianna al-ummata qad tawarasat kitabatal ilm. Ada sebuah hikayat, sebuah riwayat, sebuah kisah Bapak Ibu. Sesungguhnya ada seorang ulama yang bernama Abu Yusuf. Beliau mencela seorang ulama yang lain namanya Syekh Muhammad. Kami sebut Syekh karena namanya kebetulan Muhammad. Kalau kita tidak tambah Syekh, takutnya dalam benak kita Muhammad Nabi. Beliau mencela seorang ulama Syekh namanya Muhammad. Beliau mencela karena Syekh Muhammad itu selalu mencatat ilmu pengetahuan. Lalu dijawab oleh Syekh Muhammad itu, sesungguhnya saya khawatir ilmu itu akan hilang kalau tidak dicatat. Karena seorang perempuan, tidak semua perempuan itu melahirkan orang sehebat Abu Yusuf. Abu Yusuf itu ulama besar pada masanya. Kata beliau, kalau semua perempuan itu melahirkan anak yang sehebat Abu Yusuf, yang hafalannya kira-kira seperti Ustadz Adi Hidayat pada hari ini, beliau hafal Quran setiap halamannya, setiap barisnya, setiap nomor surah, nomor ayatnya. Kemudian hadisnya pun beliau hafal 3 nomor hadisnya. Kita ini kan hafal hadis, isinya baik Bapak, isinya baik. Jadi yang sering kita dengar itu isinya baik. Dari-darinya tidak pernah kita dengar. Nah, kalau Ustadz Adi Hidayat itu tiko dari-darinya beliau hafal. Dari sianu. Dari Imam Bukhari itu sampai kepada Rasulullah itu lebih kurang 6 orang atau 7 orang di atasnya. Jadi beliau hafal dari sianu, sampailah kepada Rasul. Ribuan hadis. Nah, bayangkan Bapak ya. Jadi kira-kira seperti itulah namanya Abu Yusuf ketika itu. Ulama yang hebat, hafal Quran, tiko nomor-nomornya, tiko halamannya, tiko barisnya, hadis yang ngelotok nian. Nah, maka Syekh Muhammad ini dicela oleh Abu Yusuf ketika itu. Dijawab bahwasanya tidak semua perempuan melahirkan orang sehebat Anda. Kalau tidak saya tulis, ya maka
orang-orang seperti saya ini kalau tidak saya tulis nanti saya lupa saya harus kemana. Nah, kalau saya tulis saya akan kembali mengulang-ulang ilmu saya. Termasuk saya pribadi Bapak. Misalnya nak ngisi ceramah, ngapali dulu hadis. Habis ngisi ceramah seminggu kemudian hilang hadisnya, lupa lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, beda dengan Ustadz Adi Hidayat di masa hari ini, kira-kira seperti itu. Seperti Ustadz Abdul Somad, ya, orang-orang hebat. Tidak semua perempuan itu melahirkan orang-orang hebat. Jadi betapa pentingnya sebuah tulisan atau sebuah kitab atau sebuah buku. Karena umat itu, lanjut si Syekh Muhammad itu, karena sesungguhnya umat itu sungguh mewariskan kepada umat Islam itu bukan berupa harta tapi berupa tulisan-tulisan, berupa kitab-kitab, warisan berharga dari umat Islam ini kan adalah ilmu pengetahuan, dalam kurung kitab-kitab para ulama. Jadi mulai dari kitab-kitab terkuno sekalipun sampai kitab-kitab hari ini, itulah warisan yang dimiliki oleh umat Islam. Jadi wajar kalau seandainya dalam setiap majelis itu selalu membaca kitab-kitab, karena kitab-kitab adalah warisan para ulama terdahulu. Al-ulama warasatul anbiya. Kitab ini ditulis tahun 300-an Hijriah, karena beliau wafat kan 372 Hijriah. Berarti sekitar 300-an Hijriah kitab ini ditulis. Tapi ilmunya, kitabnya sampai hari ini masih kita pelajari. Artinya seakan-akan beliau itu walaupun sudah wafat, seakan-akan hidup masih mengajar, masih mengalir ilmunya. Inilah warisan para ulama, warisan Islam. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda pada suatu ketika, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, wa ma ra'ahul muslimuna shinan fahuwa indallahi shinun. Tidaklah muslim melihat sesuatu itu benar. Jadi kalau maksud dari sabda Rasul itu dikaitkan dengan kitab tadi, seandainya orang-orang muslim menganggap menulis kitab itu baik, maka Allah pun akan memandang itu menjadi perbuatan baik. Seorang muslim melihat sesuatu itu baik menurut dia, maka Allah pun melihatnya menjadi baik. Ketika seorang muslim melihat itu suatu yang jelek, maka Allah pun melihatnya jelek. Makanya Bapak, ketika Bapak menghadapi suatu permasalahan, Bapak tidak ngerti ilmu agama, Bapak tidak ketemu para kiai, ilmu yang paling utama itu adalah tanyakan ke dalam hati sanubari Anda. Ketika Anda menganggap ini baik, maka baik. Ketika Anda menganggap ini jahat, maka jadi jahat. Itu Bapak. Saya ulangi, ketika Bapak dihadapkan pada suatu permasalahan, Bapak tidak punya ilmu agama, Bapak tidak ada tempat untuk mengadu, yaitu ulama, kiai, Bapak tidak ngerti Quran, Bapak tidak tahu hadis, Bapak tidak ngerti ilmu-ilmu agama yang lain, Bapak dihadapkan pada suatu permasalahan, kiai dak kate di tempat Bapak berada, maka tanyakan dalam diri Bapak, kalau yang Bapak lakukan ke depannya itu menurut Bapak baik, maka itu baik menurut Allah. Kalau tidak baik menurut Bapak, maka tidak baik pula menurut Allah Ta'ala. Itu maksudnya, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan.
Jadi kalau seorang muslim sudah menganggap sesuatu itu baik, maka Allah pun akan menganggap itu baik. Nah, ketika itu para ulama menganggap menulis kitab-kitab itu baik, maka Allah pun menganggapnya itu baik. Itu maksudnya Bapak. Karena dikala itu memang menjadi pertentangan antara menulis kitab dan tidak menulis kitab. Hari ini tidak terjadi pertentangan. Semua kita sepakat bahwasanya ilmu itu harus dituangkan dalam sebuah tulisan atau kitab agar bisa dipelajari oleh generasi-generasi penerusnya meskipun kita sudah tiada. Seperti yang dilakukan oleh penulis kitab ini, meskipun beliau sudah tiada ribuan tahun yang lalu, tapi ilmunya masih bisa kita pelajari. Wa qala alaihi salatu wassalam, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Lanjutnya lagi, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umatku itu tidak akan bersepakat atas kesesatan, atas sebuah kejelekan. Jadi dikala itu Bapak, dikala itu yang muncul di permukaan adalah apakah menulis itu diperbolehkan atau tidak, seperti yang kita sudah sampaikan beberapa minggu terakhir. Nah, para ulama berkumpul lalu menyepakati bahwasanya menuangkan suatu pengetahuan ke dalam sebuah kitab itu baik, maka menjadilah baik. Karena tidak mungkin umatku, kata Rasul tadi dalam hadis beliau tadi, la tajtami'u ummati 'ala ad-dhalalah. Umatku itu, baik itu orang awam apalagi ulama, tidak akan menyepakati kalau itu sebuah kejelekan. Jadi apa yang menjadi ijtihadnya para ulama untuk menuangkan ilmu dalam sebuah tulisan itu merupakan sebuah kebaikan, dan kita rasakan hari ini. Seandainya Bapak, seandainya hadis itu tidak dibukukan, ilmu itu tidak ditulis dalam sebuah kitab, repot kita. Orang yang repot itu orang-orang yang hidup di kemudian hari, termasuk kita yang hidup hari ini. Dia mau jadi ulama, dia harus menghafal yang namanya sanad, yang namanya riwayat, periwayat hadis. Baik Bapak, si Ustadz Ridho memberikan pertanyaan ya dari netizen namanya, kalau penonton. Pak, ada 2 orang sedang sholat berjamaah, lalu ada orang ketiga mau ikut berjamaah. Posisi 2 orang yang berjamaah tadi, satu di depan sebagai imam, satunya makmum berada di samping tapi tidak sejajar dengan imam, mundur sedikit. Lalu orang ketiga tadi menepak bahu makmum dengan tujuan makmum memahami bahwa ketika selesai ditepak, makmum itu akan mundur. Nah, ternyata setelah ditepuk, makmum itu dak galak mundur. Dak galak mundur itu apa dia dak galak nian sama sekali, atau karena ketidaktahuannya bahwasanya ditepak itu menandakan dia nyuruh mundur. Lalu apa yang harus dilakukan oleh wong yang ketiga yang datang tadi? Apakah berdiri sejajar dengan makmum yang berada di samping imam tadi, atau justru di belakang imam yang posisinya artinya 3 orang ini 3 orang yang berbeda
berbeda barisan, satu sebagai imam, satu samping kanan makmum tapi mundur sedikit, atau yang ketiga yang menjadi makmum kedua itu persis di belakang imam. Jadi jawabnya Bapak, seandainya terjadi hal demikian, maka makmum yang kedua yang baru datang masbuk berdiri di samping makmum yang pertama. Itu resiko bagi yang kita dapati makmum yang tidak memahami. Itu ya Haji Ridho. Kita lanjutkan Bapak. Wali'annahum lamma tawarathu dzalika sara dzalika sabilal mu'minina haqqan bidalilil khabar. Karena sesungguhnya ilmu yang ditulis dalam sebuah kitab, dalam sebuah tulisan, itu akan menjadi sebuah jalan bagi orang-orang yang beriman. Jalan itu tentunya jalan yang benar, jalan yang baik, dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam kitab tersebut. Jadi Bapak, betapa pentingnya kita mempelajari warisan-warisan ulama terdahulu, karena itu merupakan jalan terbaik bagi kita untuk memperdalam ilmu agama. Kalau kita tidak membaca warisan-warisan terdahulu, maka kita akan mengetahui ilmu itu dari luarnya saja. Orang-orang hebat hari ini Bapak, sebut saja di Mesir itu ada pengganti Syekh Sya'rawi. Di Mesir itu ada pengganti Syekh Sya'rawi, ulama dunia, namanya Syekh Ali Jumu'ah. Masih hidup uangnya hari ini. Beliau adalah mantan mufti Mesir. Mesir itu punya tatanan yang tidak dimiliki oleh negara kita. Setiap negara punya tatanan masing-masing. Nah, di Mesir mengenal istilah mufti. Mufti itu adalah pimpinannya para ulama, yang presidennya kalau perlu terhadap urusan keagamaan pasti menemui mufti itu. Mufti itu orang yang memberi fatwa, orang yang memberi nasihat. Jadi mufti yang terkenal itu ya pada saat presidennya Husni Mubarak. Husni Mubarak yang dilengserkan oleh masyarakatnya. Nah, di tahun 98 atau 97 kalau tidak salah, Syekh Sya'rawi itu kan menjelang wafatnya kan tahun 98. Ini kejadiannya sebelum wafat, detik-detik menjelang beliau wafat. Tapi beliau masih berdiri, walaupun sakit masih berdiri. Presiden itu tunduk dengan mufti, ya. Presiden berani, mufti itu berani menasihati seorang presiden di muka umum. Nah, itu tatanan negara mereka Bapak ya. Jangan Bapak dengar ini langsung Bapak samakan dengan negara kita. Ini tatanan negara mereka. Jadi dalam pidatonya Syekh Sya'rawi itu menjelang kematiannya, lagi sakit, ada di YouTube-nya, boleh Bapak cari, nasihat Syekh Sya'rawi kepada Husni Mubarak sebelum beliau wafat. Jadi di hadapan umum beliau lebih kurang berkata, kalau saya salah mohon maaf karena rada-rada lupa juga. Intinya Bapak, kalau Anda benar, saya yang akan membela Anda duluan di depan. Tapi kalau Anda salah, saya yang duluan di depan
yang akan menyalahi Anda, ya, yang akan memusuhi Anda. Itu dan Presiden Husni Mubarak ketika itu ya dengan posisi pecah budak kecil, ya, siap. Kira-kira seperti itu. Itu tatanan negara sana, Bapak, ya, bukan tatanan negara kita, ya. Nah, di sana presidennya malah siap, nunduk dia, ya, siap, ya. Takut mereka dengan ulama takut. Nah, sekarang saya lupa siapa muftinya, tapi Syekh Ali Jum'ah ini adalah murid dari Syekh Syarawi. Nah, Syekh Ali Jum'ah ini mantan mufti Mesir. Nah, Syekh Ali Jum'ah orang yang hebat luar biasa, Bapak, ya, orang yang hebat luar biasa yang masih hidup hari ini. Setiap alumni Al-Azhar itu tidak akan mungkin tidak mengenal Ali Jum'ah. Itu pasti mereka berkata, ada yang mengatakan ini dosen saya, ada yang mengatakan oh ya walaupun tidak dapat dengan beliau di kelas, mereka pasti mengatakan oh ya ini orang terhormat dengan keilmuannya. Nah, Syekh Ali Jum'ah itu saja, Bapak, dikaitkan dengan yang kita baca barusan di kitab, bahwasanya beliau tidak akan menjadi orang yang hebat kalau tidak dibantu dengan kitab-kitab. Beliau belajar dengan ulama itu sudah pasti. Beliau belajar dengan guru-gurunya itu sudah pasti. Itu rumus pasti. Tidak bisa kita pungkiri. Tapi untuk menambah kehebatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah membaca dan membaca. Apa yang dibaca kalau tidak ada bukunya? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi betapa besarnya pahala-pahala yang dimiliki oleh para pendahulu-pendahulu kita, khususnya ulama-ulama dunia. Wa qala alaihi salatu wassalam, ashabi kan nujumiz zahirah bi ayyihim muqtadaitum ihtadaitum. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahabat-sahabat saya itu laksana bintang-bintang yang bersinar. Siapa saja dari sahabat-sahabat saya itu yang ingin Anda cari ilmu, yang ingin Anda pegang, ya silakan pegang saja. Maksud Rasul, semua sahabat-sahabat saya itu laksana bintang yang bersinar. Maka kalau kamu mau ngambil ilmu, carilah semua sahabat saya, terserah siapa saja. Jadi Bapak, sahabat Rasul itu kan banyak, ratusan orang. Baik yang kita kenal namanya maupun yang tidak kita kenal namanya. Jadi kalau Bapak semakin sering baca hadis, ada sahabat-sahabat Rasul yang asing bagi kita. Oh, ini kok ada nama ini ya, padahal dia sahabat. Nah, jadi karena kita jarang diperkenalkan dengan nama itu, kita seringnya dengan nama ini terus, seakan-akan sahabat Rasul itu itulah, padahal sahabat Rasul itu jumlahnya banyak, ratusan orang, ya. Nah, dari banyaknya sahabat Rasul, ambillah ilmu mereka, ikutilah mereka, itu maksud Rasul. Nah, jadi kalau ada sahabat itu juga manusia, Bapak Ibu, ya, sahabat itu ada juga manusia. Jadi kalau ada pendapat A, pendapat B, ya mungkin bersumber dari sahabat-sahabat itu. Yang penting kalau itu dari sahabat, ya silakan ikuti. Kalau itu bukan dari sahabat dan bukan dari Rasul, jangan ikuti. Itu maksudnya. Ada yang ditanya, Bapak? Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Siap, makasih ya. Saya tadi sudah berpikir pertanyaan Anda sudah pada titik tertentu. Nah, ketika Anda melanjutkan pertanyaan, ternyata pertanyaan Anda belum sampai di titik itu kan? Tadi saya sudah terkejut, sudah sampai di titik itu ya. Jadi Bapak, pertanyaan si Ustadz Sultan, Pak, kenapa Al-Quran atau Mushaf itu ditulis dengan rasam Utsmani, ya, dengan rasam Utsmani? Saya pikir ketika pertanyaan ini titik, agak berat saya menjelaskannya ya. Ternyata beliau lanjutkan rasam Utsmani itu yang 15 baris, ternyata yang bukan rasam Utsmani 18 baris kata beliau. Nah, itu jadi saya luruskan Bapak ya. Mau 1 baris, mau 2 baris, mau 3 baris, mau 4 baris, 5 baris, 10 baris, 100 baris, itu rasam Utsmani galau. Ya. Itu Bapak ya. Bapak mungkin pernah, apakah ada di masjid ini ada bingkai isinya surat sajadah. Berapa baris itu? Sampai utuh. Sebingkai itu dari awal sampai habis. Padahal di Qur'annya nian kan 2 halaman itu. Ada yang 3 halaman. Nah, ternyata di bingkai itu cuma 1 halaman. Nah, berapa baris itu? Itu seluruhnya tetap rasam Utsmani. Ya. Kalau hafalan ya, kalau untuk menghafal itu dianjurkan bukan 15 baris, terserah ya. Yang penting setiap akhir halaman akhir ayat. Saya ulangi, setiap akhir halaman akhir ayat. Jangan sampai akhir halaman ternyata ayatnya belum habis, bersambung ke halaman berikutnya. Nah, itu menyusahkan kita. Ya. Tapi bagi orang yang sanggup, tidak masalah bagi orang yang sanggup. Di Palembang ini ada satu murid Ustadz Nawawi, namanya Ustadz Muhammad Fadil Ridwan. Mudah-mudahan beliau nonton ya. Beliau ngafalnya bukan Quran yang 15 baris kata kamu tadi, tapi dia ngafalnya Quran Indonesia yang begitu akhir halaman belum habis ayatnya nyambung ke halaman berikutnya. Nah, karena beliau ini orang yang cerdas seperti Ustadz Adi Hidayat ya. Beliau mampu, cerdas beliau, orangnya cerdas Bapak ya, jauh di atas saya. Dulu saja saya masih awal-awal ngapal itu sering bertanya dengan beliau, memang cerdas orangnya. Dia hafal halamannya, dia hafal nomor ayatnya, dia hafal barisnya, dia hafal di 2 Quran malah, bukan sikok Quran. Itu hebatnya. Quran awal dia hafal yaitu Quran Indonesia tadi, dan yang kedua Quran yang kata kamu 15 baris. Kita sebut kalau ngapal namanya Quran pojok, bahasa Arabnya Quran Bahriyah. Jadi di Arab Bapak kalau beli Quran itu namanya Quran Bahriyah. Quran bahasa Indonesia itu Quran pojok. Setiap akhir halaman akhir ayat. Setiap akhir halaman akhir ayat. Kebetulan setelah dipelajari oleh ulama Quran, ternyata dalam 1 juz itu bisa dibagi menjadi 10 lembar. Dalam setiap lembar itu 2 halaman, dan setiap 1 halaman itu ada 15 baris. Itu saking hebatnya ulama Quran itu. Di makna ilmunya dalam 1 juz itu cukup dengan 10 lembar, dan 1 lembar itu ada 2 halaman, berarti 1 juz itu ada 20 halaman. Dalam 1 halaman itu ada 15 baris. Itu hebatnya mereka ya. Itu amal jariah
yang merumuskan hal itu. Ada lagi, Sultan? Jadi untuk menghafal dianjurkan Quran pojok atau Quran bahriyah. Wong pondok tahu dengan istilah Quran bahriyah, tapi kalau wong kita kan jarang. Sebut saja Quran pojok sudah cukup, banyak wong faham. Saya lanjutkan kalau tidak ada. Wa an Nafi'in an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uktubu hadzal ilma min kulli ghaniyyin wa faqirin wa min kulli saghirin wa kabirin wa man taraka al-ilma min ajli anna sahibal ilmi faqirun aw asgharu minhu sinan falyatabawwa maq'adahu finnar. Dari Nafi' dari Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai mereka semua. Ibnu Umar berkata, bersabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tulislah oleh kalian ilmu ilmu itu baik dimiliki oleh orang kaya atau ilmu itu dimiliki oleh orang miskin. Dan juga tulislah ilmu itu dari orang kecil, orang yang memiliki ilmu itu orang kecil maupun orang besar. Siapa yang meninggalkan mencari ilmu, menulis ilmu, disebabkan oleh si pemilik ilmu itu, orang yang berilmu itu miskin atau lebih kecil, lebih muda darinya, maka siapkanlah tempat duduknya dari api neraka. Maksudnya begini Bapak, Bapak tidak punya ilmu, Bapak harus wajib mencari ilmu, baik itu kepada orang kaya, meskipun saya ulangi, Bapak cari ilmu kepada ulama, kepada orang yang berilmu, meskipun orang yang berilmu itu orang kaya, ataupun orang yang berilmu itu orang miskin, ataupun orang yang berilmu itu orang yang sudah besar, yang tua, maupun orang yang berilmu itu masih muda. Kalau Bapak tidak punya ilmu agama, lalu Bapak tidak mau mencari ilmu, tidak mau belajar ilmu, dikarenakan orang itu lebih miskin dari Bapak, Bapak kaya raya, tapi yang punya ilmu ini wong miskin. Atau yang punya ilmu itu budak kecil, lebih muda dari Bapak jauh, Bapak gengsi, budak ini kan bawa kencur, tahu apa dia dari aku, kira-kira seperti itu. Padahal Bapak sadar, dan sesadar-sadarnya kalau dia lebih hebat dari kita. Bapak tak galak belajar dengan dia, maka siapkanlah tempat duduk Bapak di api neraka. Itu maksudnya Bapak ya. Saya dari bujangan, dari umur sultan, umur ridho Bapak ya. Kalau belajar saya tidak mandang umur Bapak. Kalau yang punya ilmu itu hebat lebih dari kita, meskipun dia lebih muda dari kita, ngapa nak malu untuk belajar? Ya, karena ruginya di kita itulah Bapak. Kita tidak baca-baca, ya. Azannya belum. Itu Bapak ya. Ada yang ditanya Bapak? Beberapa tahun yang lalu bulan puasa saya pernah ikut daurah, ikut pelatihan bahasa kita.
Yang ngajarnya 10 tahun lebih muda dari saya. Dia dari Mesir, ya, dari Dimyat. Ada pelatihan di salah satu pesantren di Palembang ini. Saya ikut di bulan puasa itu berapa hari. Pelatihannya kitab tajwid pula. Ya sudah kita ikuti. Karena ilmu itu kan dari siapa Bapak? Entah dari tua, entah dari muda. Yang penting dia lebih hebat dari kita, ya belajar. Apalagi makin kesini kan umur kami kan ya makin tua dan wong yang hidup juga kan yang tadinya kecil makin besar sehingga pergaulan kita lah campur sekarang. Kalau dulu kita banyaklah belajar dengan yang jauh lebih tua dari kita, sekarang usia yang tua-tua itu tidak begitu jauh dengan kita. Bahkan ada budak-budak muda yang hari ini jauh lebih hebat dari kita. Nah, ngapa nak malu Bapak? Asal dia lebih hebat dari kita, tidak usah malu untuk belajar. Itu Bapak maksudnya Bapak ya. Tidak usah malu. Misal Sultan lebih hebat dari Bapak, tidak usah malu. Sultan ajari aku ngaji, tidak usah malu. Suruh dia datang ke rumah ngajar privat. Kalau malu di masjid. Itu maksudnya Bapak. Bapak-bapak yang masih terbata-bata ngaji, ajak be Sultan ke rumah ya, tapi bayar Bapak ya. Jangan Bapak ajak tiap malam tidak pernah dibayar, kasihan marah emaknya gitu. Misal Ridho ini pintar ngaji, Bapak tidak pintar. Nah, Bapak ingin pintar ngajinya, nak ngancap ustadz yang jauh-jauh, Bapak tidak kasih waktu, malas pula. Nah, suruh Ridho datang ke rumah. Nah, ajari aku ngaji berapa kali seminggu misalnya. Tapi jangan ucapan terima kasih baik, itu maksudnya Bapak ya. Ada yang ditanya Bapak? Sayup-sayup terdengar azan. Siapanya? Kita nulis surat Al-Fatihah di mana Pak Haji? Di kertas. Dalam rangka? Oke, siap. Pak, saya menulis surah Al-Fatihah dalam tulisan Arab Bapak ya. Dalam rangka saya mau menghafal. Nah, setelah saya hafal, boleh tidak saya bakar? Mungkin itu Bapak ya. Jawabnya boleh Pak, boleh. Pak, apakah saya berarti membakar Quran? Nah, tidak demikian Bapak ya. Kan tidak mungkin pula Bapak lalu simpan berpuluh-puluh tahun kan. Nah, kaget takutnya ditijak-tijak, lebih baik dibakar kan. Nah, yang dimaksud membakar Quran itu yang sudah 30 juz yang memang kita baca untuk tadarus lalu kita bakar, itu disebut dengan membakar Quran. Tapi kalau kita nulis Fatihah dengan tujuan hafal, lalu kan per kertas itu kan kalau disimpan baik, takutnya kaget ditijak-tijak atau kaget ujung-ujungnya oleh anak. Nah, ini warisan bak gitu, dijadikannya jimat aja ya. Nah, itu Bapak ya. Nah, tidak demikian Bapak. Ada lagi Bapak? Sampun dem wes. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu sehat terus. Saya doakan Bapak Ibu banyak rezeki, dapat melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.